semester 2B. Saya di sini akan mereview materi pertemuan ke-8 hukum pidana. Merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya yang pertama, di negeri Belanda dalam Ares Hojrod tanggal 20 Februari 1933 di kota Huzaid mengenai dokter hewan. Lalu ada juga yang di Indonesia, yaitu putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Lalu sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Melawan hukum material bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, itu yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Lalu ada yang keempat, yaitu ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Lalu yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila yang pertama terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Lalu yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Terima kasih.